Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kelas algoritma dan pemrograman. Kali ini kita ada di pertemuan di minggu kedua ya, pertemuan ketiga. Nah, pada minggu ini kita coba untuk membahas materi secara asinkronus ya dengan menggunakan video recorder pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, bagi teman-teman yang khususnya kelas reguler sore yang memang tidak bisa hadir atau yang lembur itu bisa menonton video ini gitu ya. Bisa menonton video ini saat teman-teman sudah lumayan ada waktu santai, dan untuk absensinya silakan teman-teman untuk berikan komentar eh, di YouTube ya, di video ini, dan di bawahnya tuh ada komentar, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Baik, kita masuk ke dalam materi algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai pemrograman ya. Jadi pada pertemuan kedua kemarin kita membahas mengenai algoritma. Nah, maka di pertemuan ketiga ini kita membahas mengenai apa itu pemrograman ya. Karena memang mata kuliah algoritma dan pemrograman ini adalah mata kuliah yang diambil pada semester 1 ya. Jadi di informatika teman-teman harus bisa membedakan seperti apa itu algoritma dan seperti apa itu pemrograman serta aktivitas-aktivitas yang ada di dalam algoritma dan pemrograman itu. Baik, di dalam dunia informatika kita pasti akan selalu menggunakan perangkat komputer dalam mengerjakan segala macam persoalan dan pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan kuliah atau yang nanti akan berkaitan dengan profesi di dunia IT gitu ya. Nah, di sini, kita tahu bahwa komputer itu akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang cukup rutin ya, secara rutinitas cukup rutin, dan memang kemampuan eksekusinya di luar kemampuan dari manusia biasa. Nah, biasanya ketika kita akan meminta bantuan ke suatu perangkat komputer, maka kita harus memberikan suatu perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer agar apa yang kita inginkan ya, apa yang kita inginkan itu dapat dieksekusi oleh komputer dengan baik. Nah, gitu ya. Nah, jadi biasanya ada perbedaan dari sisi logik ya atau logika antara eksekusi manusia dengan eksekusi oleh komputer. Nah, di situ ada jarak atau gap biasanya. Nah, sehingga memang logika manusia itu harus ditransformasikan ke dalam logika komputer. Serta bahasa yang digunakan manusia juga harus ditransformasikan ke dalam bahasa yang digunakan oleh komputer. Jadi nanti banyak bidang-bidang terkait dan logika-logika terkait di bidang pemrograman yang bisa teman-teman pakai untuk memberikan instruksi kepada suatu sistem komputer, dan itu dinamakan dengan paradigma ya. Jadi paradigma itu adalah pendekatan-pendekatan cara untuk memprogram komputer yang dapat dilakukan oleh seorang manusia gitu ya. Dalam hal ini bidangnya adalah bidang pemrograman atau coding ya. Itu kita sebut sebagai paradigma. Nah, cuman memang apapun paradigma yang memang digunakan dalam pemrograman itu sebenarnya memiliki logik atau logika yang hampir mirip. Ya. Nah, kesamaannya itu banyak pada dasar-dasar eksekusi dari algoritmanya, serta dasar-dasar eksekusi dari penterjemahan antara algoritma ke bahasa pemrograman. Nah, dalam hal ini kalau kita udah secara logik ya, secara algoritma itu udah paham, maka saat kita ingin merubah logik itu ke dalam bahasa komputer, entah bahasa pemrograman apapun yang kita lakukan, maka itu akan menjadi lebih mudah ya, jauh lebih mudah. Karena tadi instruksi-instruksi komputer itu harus kita mengerti dulu, sehingga nanti logik yang dimiliki oleh manusia kita terjemahkan ke dalam sistem komputer. Nah, nanti baru komputer akan bisa mengeksekusi perintah-perintah apapun yang diinginkan oleh manusia dengan menggunakan suatu bahasa komputer yang kita namakan dengan bahasa pemrograman. Nah, di sini ada beberapa banyak paradigma pemrograman yang bisa teman-teman pelajari nanti di informatika. Yang pertama itu prosedural.
ya itu kita pelajari di mata kuliah algoritma dan pemrograman serta struktur data. Lalu ada paradigma fungsional, lalu ada deklaratif, prediktif, dan logik. Itu nanti di mata kuliah macam-macam ya itu ya. Ada di mata kuliah apa ya lupa lagi ya. Lalu ada paradigma berorientasi objek. Nah, ini ada di mata kuliah pemrograman Java gitu ya. Kalau fungsional itu nanti ada bahasa pemrograman PHP ya. Lalu ada deklaratif, prediktatif, dan logik itu ada Python nanti. Kemudian kalau misalnya tugas akhirnya ke data mining itu ada bahasa R. Lalu tadi ada paradigma berorientasi objek itu ada bahasa Java nanti ya kita gunakan untuk belajar paradigma berorientasi objek. Nah, dalam ilmu pemrograman yang kita pelajari ya dari apa dulu hingga sekarang itu sebenarnya sama aja dasar-dasarnya gitu ya. Sehingga memang kalau kita belajar mata kuliah dasar seperti algoritma dan pemrograman itu pasti sama aja. Yang membuat beda adalah ketika kita akan menggunakan bahasa pemrograman yang memang lebih baru seperti Python, ya Go language dan lain-lain, baru itu kita membutuhkan suatu keahlian khusus karena ketika kita menerjemahkan antara logik dengan pemrograman itu sebenarnya perlu menyesuaikan dengan bahasa pemrogramannya lagi. Seperti misalnya konfigurasi gitu ya, lalu bahasa yang digunakan, terus konsep paradigma yang dipakai dan lain sebagainya. Nah, pada zaman dahulu memang pemrograman itu sifatnya adalah trial dan error atau coba-coba. Nah, sehingga paradigma-paradigma yang dibuat ini itu sebenarnya digunakan untuk menggantikan konsep pemrograman yang trial error itu gitu ya. Jadi kita punya keilmuannya, tidak perlu trial dan error, lalu secara konsep keilmuan dan secara praktek implementasinya itu akan menyesuaikan apabila suatu program itu nanti akan dikembangkan atau dibuat lebih baik lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga memang nanti bahasa pemrograman itu digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada logika manusia gitu ya. Di mana permasalahan itu dilakukan analisis sintesis terlebih dahulu lalu dituangkan ke dalam bahasa-bahasa kode komputer ya. Secara sistematis dan menggunakan suatu metodologis yang benar. Artinya tahap-tahapannya itu benar ya dan memang tahapan-tahapan yang kita akan buat pada suatu program komputer itu sudah sesuai dengan apa yang komputer inginkan. Nah, artinya di sini saat kita ngomongin logik dan bahasa pemrograman, sebenarnya kalau algoritma itu adalah dibaca oleh manusia, maka manusia lain mengerti gitu ya. Interaksinya bisa dua arah. Nah, namun bahasa pemrograman itu interaksinya lebih ke satu arah. Artinya komputer memiliki suatu bahasa yang harus dia mengerti agar dia bisa mengerjakan instruksi yang diinginkan oleh manusia. Nah, artinya di sini adalah manusia yang harus mengerti bahasa komputer, gitu ya. Tidak sebaliknya. Jadi komputer itu dia tidak tidak memang tidak harus ya dan dia memang tidak perlu untuk mempelajari bahasa manusia. Yang perlu dia pelajari adalah bahasa dia sendiri dan memang manusia dituntut untuk belajar bahasa komputer apabila manusia ingin memberikan suatu instruksi khusus dalam bentuk program ke dalam komputer sehingga komputer bisa mengeksekusi perintah-perintah yang diberikan itu. Nah, di sini ada dua istilah yaitu program dan bahasa pemrograman ya. Kita lihat definisi bakunya. Program adalah formulasi sebuah algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman sehingga siap untuk dijalankan pada mesin komputer. Nah, jadi di sini kita berbicara tentang program adalah formulasi. Jadi formulasi itu adalah suatu rangkaian, suatu susunan dari suatu algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman. Jadi pakai bahasa pemrograman, bahasa yang dimengerti oleh komputer sehingga siap untuk dijalankan pada mesin komputer. Artinya sehingga komputer itu bisa mengeksekusi apa yang kita inginkan dan kita tuliskan dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Nah, di sini bahasa pemrograman adalah bahasa buatan. Kenapa dibilang buatan? Karena komputer itu hanya mengerti 0 dan 1. Ya, kalau teman-teman sudah belajar mata kuliah Aplikom pasti paham bahwa komputer itu hanya mengerti 0 dan 1 saja. Nah, sehingga memang bahasa yang dimengerti komputer itu adalah 0 dan 1. Kalau ngomongin 0 dan 1 kan manusia
lebih sulit untuk memberikan perintah ya, sehingga dibuatlah suatu bahasa yang mirip bahasa manusia walaupun nggak mirip-mirip banget ya. Tapi setidaknya manusia pun bisa untuk membaca dan mengerti itu dan komputer pun bisa membaca dan mengerti itu. Namun kalau komputer itu tidak langsung mengerti ya dari bahasa yang diciptakan atau bahasa buatan itu, komputer tetap akan membacanya sebagai nol dan satu. Nah, di sini bahasa buatan yang kita maksudkan itu digunakan untuk mengendalikan perilaku suatu mesin atau komputer ya, sehingga kita bisa memberitahukan komputer apa saja yang kita inginkan untuk dieksekusi oleh komputer. Nah, itu adalah bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini adalah bahasa buatan yang buat siapa? Yang buat ya manusia gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin bahasa yang dibuat manusia itu, sebenarnya komputer itu tidak mengerti langsung bahasa itu. Jadi komputer itu nanti akan tetap untuk menerjemahkan bahasa yang kita ketikkan di dalam suatu layar monitor komputer ini ke dalam bentuk yang dimengerti oleh komputer yaitu angka nol dan satu atau secara teknisnya itu adalah sinyal kuat dan sinyal lemah. Nah, di sini ada dua hal kalau kita belajar pemrograman dan belajar bahasa pemrograman, berarti sebenarnya kita belajar dua hal yang berbeda, namun dua hal yang berbeda itu saling berkaitan atau saling beririsan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini kita lihat belajar pemrograman itu definisi bakunya adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya ke dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Itu adalah belajar pemrograman. Artinya saat kita belajar memprogram ya, berarti kita itu belajar untuk bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan ya secara tahap demi tahap di mana tahapan demi tahapan itu diterima secara logika dan menuangkannya pada notasi tertentu ya, entah itu eh, pseudocode, entah itu apa flowchart dan lain-lain gitu ya, yang nantinya mudah dibaca dan mudah dipahami. Nah, di sini kalau kita ngomongin belajar bahasa programan, berarti kita akan belajar bahasanya komputer, gitu ya. Kita belajar bahasanya komputer, di mana nanti bahasa komputer itu akan ada aturan-aturan, ya, ada tata cara bahasa, atau kita sebut dengan sintaks, ya. Dan nanti akan ada bagaimana cara mengoperasikannya, gitu ya. Baik dia akan menggunakan mesin kompilasi atau compiler atau tanpa mesin kompilasi, ya. Dan kita akan manfaatkan instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dengan bahasa itu saja, ya, tanpa menggunakan bahasa yang lain. Jadi tidak bisa digabung dalam suatu skrip ya. Bahasa itu dia berdiri sendiri, jadi tidak bisa digabung dalam satu skrip. Tapi kalau bahasa itu udah jadi aplikasi, aplikasi itu mau kita gabungin itu sangat-sangat bisa. Oke, selanjutnya adalah belajar memprogram dengan belajar bahasa pemrograman. Nah, di sini adalah suatu proses yang saya jelaskan tadi ya, yaitu sebenarnya beririsan, tapi sebenarnya kita mempelajari dua hal yang berbeda ya. Satu kita belajar logik memprogram, yang satu kita belajar mengenai memberikan instruksi ke dalam sistem komputernya ya. Nah, yang namanya melakukan suatu proses pemrograman ya atau memprogram satu komputer itu sebenarnya adalah ilmu yang dipakai dan memang itu otentik ya dan memiliki apa skill ya, skillful. Nah, di dalam dunia informatika tidak heran bahwa nanti lulusan-lulusan informatika itu pada jago-jago yang namanya coding ya. Coding itu adalah proses belajar bahasa pemrograman, artinya memberikan instruksi bahasa ke dalam komputer. Nah, itu adalah tujuan dari lulusan apa teknik informatika gitu ya. Jadi memang informatika itu seperti itu. Nah, lalu kita juga tidak memungkiri bahwa tanpa lulusan sarjana informatika pun banyak yang memang sudah bisa untuk melakukan coding ya.
Contohnya misalnya teman-teman ada beberapa yang berasal dari SMK, ya jurusan RPL, nah itu biasanya yang namanya coding itu sudah bisa gitu ya. Nah, memang kalau ngomongin bahasa pemrograman, ya setiap bahasa itu akan memiliki sintaks yang berbeda-beda, namun secara semantik itu bisa jadi maknanya sama. Nah, istilah sintak dan semantik ini sebenarnya sama seperti kita ngomongin ada istilah tersirat dan tersurat ya. Tersurat itu berarti apa yang dituliskan itu tersurat ya, dan itu kita sebut dengan sintaks. Lalu yang tersirat itu adalah maknanya. Nah, itu kita sebut dengan semantik. Itu sebenarnya dua istilah yang sama dipakai di bahasa pemrograman karena itu juga adalah merupakan bahasa gitu ya. Nah, jadi sintaks itulah yang nanti akan diterjemahkan oleh komputer. Komputer sayangnya hanya mengerti sintaks ya. Yang mengerti semantik itu adalah manusia. Nah, di sini memang apabila kita hanya mendeskripsikan algoritma saja itu kurang gitu ya. Karena memang algoritma itu butuh dieksekusi sehingga memang perlu yang namanya belajar bahasa pemrograman. Nah, dengan membuat algoritma terlebih dahulu, itu sebenarnya membantu kita dalam membuat alur logik agar program yang kita buat itu sudah sesuai dengan logik yang kita inginkan. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika kita disuruh membuat satu program, tiba-tiba kita buka komputer, kemudian kita buka bahasa pemrograman yang kita pakai, misalnya PHP atau Java, atau dalam hal ini bahasa C ya, dalam mata kuliah ini. Tiba-tiba kita langsung memulai coding tanpa kita menelusuri logiknya terlebih dahulu dalam bentuk algoritma. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Biasanya algoritma itu ya akan sangat mempermudah kita dalam mempelajari logik dan nanti akan dieksekusi oleh komputer. Nah, gitu ya kira-kira. Dan kita harus ingatkan lagi bahwa yang namanya coding ya, proses coding itu tidak satu orang yang mengerjakan ya. Dalam real life atau dalam dunia nyata, coding itu dilakukan secara kelompok atau secara tim. Nah, otomatis logika yang dibangun dari suatu program yang dituliskan ke dalam komputer itu harus sama. Karena kalau logiknya beda, logikanya beda atau algoritmnya beda, maka para programmer yang coding itu tidak akan bisa bekerja sama dengan baik. Nah, ada beberapa produk yang dihasilkan oleh suatu eh, coder ya atau pemrogram itu kita sebutnya coder. Kenapa coder? Karena dia yang coding gitu ya, disebutnya coder. Nah, di sini memang dieksekusi oleh berbagai macam mesin tergantung dari bahasa pemrograman yang dia gunakan. Ya, karena memang bahasa pemrograman itu nantinya akan mengeksekusi apa yang dia perintahkan, ya. Nah, di sini saat kita belajar tentang pemrograman, titik beratnya adalah membentuk seorang perancang atau desainer program ya, atau kita sebut sebagai programmer ya, atau di beberapa negara disebutnya coder ya. Di mana dia itu memang akan melakukan suatu penulisan program ya, pendesainan program dan belajar suatu bahasa pemrograman ya. Di mana bahasa pemrograman itu nanti akan menjadi hard skill yang dia miliki. Nah, sebenarnya belajar bahasa pemrograman ini kalau dikaitkan dengan produk itu nanti akan ada tiga platform yang berbeda saat ini. Yang pertama itu platformnya mobile, yang kedua itu web, yang ketiga itu desktop. Ini adalah tiga platform yang paling banyak digunakan. Ya, ada nggak platform lain? Ada ya, ada yang namanya embedded ya. Embedded itu artinya kita akan coding langsung di hardware. Nah, itu juga ada nanti di informatika belajar embedded system. Ya, coder atau juru kode itu kita sebut sebagai programmer ya. Memang memang ada beberapa negara yang menyebutkan dia itu adalah coder. Karena yang dia lakukan adalah coding ya. Coding itu adalah hal yang dia lakukan, coder itu berarti adalah orangnya gitu ya. Atau kalau di Indonesia sih memang lebih banyak yang menyebutnya itu adalah programmer. Nah, saat kita belajar untuk membuat suatu program atau belajar memprogram, maka memang kita harus pikirkan strategi permasalahan, strategi pemecahan masalah dari masalah yang kita hadapi. Ya. Misalnya kita akan membuat suatu program, di mana program itu sebenarnya bisa kita buat secara simpel dan ringkas,
Ya, namun mungkin logika kita nggak sampai situ, maka kita bikin program itu menjadi lebih besar. Besar dalam artian jumlah baris kode lah, sebagai contoh ya. Misalnya inputnya adalah X ya, prosesnya adalah sesuatu, outputnya Y, itu sebenarnya di proses itu kita bisa maksimalkan. Misalnya hanya membuat 2 sampai 3 baris kode dan Y itu tercapai. Nah, sebenarnya belajar pemrograman itu tujuannya itu ya, kita membuat sesuatu tidak perlu menulis atau memberikan perintah ke komputer dengan banyak sekali perintah atau bahkan perintahnya muter-muter ya. Tapi kita maksimalkan perintah-perintah yang bisa diberikan ya dan menghasilkan output yang kita inginkan. Jadi itu intinya gitu ya. Nah, jadi belajar memprogram itu artinya adalah belajar menjadi seorang programmer, di mana programmer di sini adalah programmer yang handal ya, yang cakap. Bukan hanya programmer yang menggunakan konsep trial error tadi gitu ya. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang programmer artinya kita harus belajar bahasa pemrograman ya. Di mana seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa bahasa pemrograman itu kita sebut dengan suatu sintaks. Di mana sintaks itu hanya bisa dimengerti oleh bahasa pemrograman yang kita pakai saja. Ya, walaupun secara semantik apa yang kita pakai itu sama semua maknanya ya. Sebagai contoh nih, ya, ada beberapa sintaks yang berbeda dari algoritma C dan Java misalnya. Lalu sintaks yang berbeda juga ada di algoritma ada di bahasa pemrograman PHP dan Python misalnya. Namun perbedaan itu ternyata kalau kita lihat itu semantiknya sama. Artinya kita itu sebenarnya ingin memberikan perintah yang sama ke komputer tapi dengan menggunakan bahasa yang berbeda gitu. Ya, yang satu yang namanya bahasa C, yang satu bahasa Java, yang satu bahasa PHP, yang satu bahasa Python. Tapi sebenarnya apa yang dikerjakan komputer itu sama, gitu. Misalnya kita ingin meminta komputer itu menghitung antara satu tambah satu itu berapa, atau A ditambah B itu berapa. Maka cara kita memberikan perintah A ditambah B itu bisa jadi antar semua bahasa itu berbeda. Namun output yang diinginkan itu sama, yaitu A tambah B. Sehingga komputer itu akan mengeluarkan hasil yaitu A tambah B. Atau satu tambah satu nanti sebagai contoh ya, satu tambah satu itu hasilnya adalah 2 ya. Nah, dalam proses yang namanya coding ya, coding itu adalah proses. Coding yang kita anggap bukan kita anggap, yang adalah suatu proses itu tentunya akan menghasilkan suatu produk ya. Produk yang diinginkan itu adalah produk perangkat lunak. Nah, produk perangkat lunak seperti apa yang diinginkan? Yaitu produk perangkat lunak yang menjadi suatu solusi. Solusi bagi siapa? Bagi para user ataupun bagi organisasi ya. Nah, di sini kita tahu bahwa yang namanya proses ya, itu pasti tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Atau proses itu tidak akan mengkhianati produk. Dan kita secara logika juga kita bisa paham bahwa produk yang buruk itu pasti dihasilkan dari proses yang buruk juga ya. Dan berlaku juga sebaliknya, proses yang baik akan menghasilkan produk yang baik juga gitu ya. Nah, artinya memang itu nanti akan ketergantungan yang sangat erat antara proses dan produk ya. Di mana kita bisa kaitkan bahwa proses ini adalah bagaimana cara kita memprogram dan produk ini adalah perangkat lunak yang dihasilkan dari program yang kita buat. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita belajar dalam mata kuliah pemrograman, maka yang namanya proses itu akan difokuskan daripada produk gitu ya. Dan sebenarnya dalam pembuatan perangkat lunak atau pembuatan produk perangkat lunak itu tidak cukup dengan hanya membuat program saja atau coding saja. Hal-hal lebih detail terkait pembuatan produk secara menyeluruh akan teman-teman pelajari di dalam mata kuliah yang namanya rekayasa perangkat lunak, itu ada di semester 3 kalau di Unjani ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat produk, produk itu lebih mudah dinilai karena sudah jadi hasilnya ya daripada kita menilai suatu proses. Karena proses itu penilaiannya macam-macam ya. Mulai dari bagaimana caranya dia bekerja kalau kita ngomongin proses secara umum ya. Lalu bagaimana waktunya, bagaimana biayanya dan lain-lain itu kalau secara umum. Ya.
Kalau produk itu dia karena udah jadi, kita bisa lihat produk itu buruk dan tidak itu dari mananya, dari fisiknya, misalnya dari fungsinya dan lain-lain. Nah, sehingga nanti ketika di Informatika Unjani, itu teman-teman tidak hanya difokuskan untuk membuat produk saja, ya, tapi juga difokuskan ketika membuat produk itu prosesnya juga akan diperhatikan dengan baik. Artinya kita akan mempelajari proses dengan sangat baik ya selama berkuliah di sini dan tujuan kita adalah membuat produk-produk yang baik. Belajar proses itu nanti banyak banget ya. Di tiap semester itu pasti akan ada yang namanya belajar coding gitu ya. Entah dengan perbedaan bahasa, entah dengan arsitektur yang berbeda dan lain-lain. Tujuannya itu sama ya untuk menghasilkan produk yang baik. Kapan kita akan mengimplementasikan produk kita itu ada di kerja kelompok dan tugas akhir. Nah, kira gitu ya. Masih lama sih, 4 tahun lagi, cuman itulah yang menjadi tujuan utama kita belajar di informatika, terutama di Informatika Unjani. Nah, kalau kita lihat bahasa pemrograman itu tadi saya sudah sebutkan banyak banget ya, tapi ada yang diklasifikasikan lagi. Yang pertama menurut generasi dan yang kedua menurut tingkatan. Nah, di sini ada menurut generasi itu ada generasi pertama ya atau first generation language yaitu kode mesin atau bahasanya adalah bahasa mesin. Bahasa mesin itu berarti kita akan memberikan perintah ke komputer dengan kode 0 dan 1 ya karena memang mesin hanya mengenal kode 0 dan 1. Kapan bahasa mesin ini ada? Bahasa mesin ada itu dari komputer generasi pertama sekitar tahun 1940-an ya. Lalu ada second generation language yaitu bahasa assembly di mana bahasa assembly itu sudah lebih human friendly ya. Walaupun di berbagai macam aspek itu tidak human friendly juga gitu ya. Nah, di second generation language ini kita kenal di komputer generasi kedua ya. Lalu ada generasi ketiga ada C, C++, Pascal dan Java. Ini kita akan pelajari juga di mata kuliah ini yaitu C gitu ya. Lalu Pascal dan Java, Java ini nanti dipelajari juga. Pascal juga tidak terlalu dipelajari sih. Cuman di beberapa kampus biasanya algoritma dan pemrograman itu pakainya bahasa Pascal. Jadi sama aja sih antara C, C++ dan Pascal. Ini sama-sama bahasa-bahasa yang dipakai untuk belajar pemrograman biasanya. Kemudian ada bahasa generasi keempat yaitu bahasa yang kaitannya dengan database dan industri yaitu SQL, PLSQL dan ABAP. Dan generasi kelima itu ada bahasa yang kaitannya dengan AI yaitu Prolog, LISP, terus ada Python dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti bahasa pemrograman itu biasanya dibuat tergantung platformnya dan tergantung tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan suatu program aplikasi. Nah, lalu ada lagi pembagian menurut tingkatan, ya, yaitu bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 level. Yang pertama low level, yang kedua high level, yang ketiga adalah very high level. Ya. Low level itu adalah bahasa pemrograman yang lebih mendekati bahasa mesin, ya, lebih mendekati 01, yaitu bahasa pemrograman yang ada di generasi pertama dan generasi kedua. Lalu ada high level programming language itu ada di generasi ketiga dan very high programming language itu ada di generasi keempat dan seterusnya. Ya kalau very high level programming berarti bahasa pemrograman ya kita kita singgung tadi bahwa bahasa pemrograman itu adalah bahasa buatan manusia di mana bahasa buatan itu dibuat semirip mungkin dengan bahasa manusia. Namun nanti komputer akan menerjemahkan itu menjadi bahasa komputer itu sendiri. Ya, kalau very high level artinya bahasa komputer itu sudah mirip dengan bahasa manusia. Ya. Nah, saat kita akan membuat satu perangkat lunak atau membuat satu program-program dalam bentuk instruksi komputer, maka pembuatan program yang besar, misalnya kita ingin membuat suatu e-commerce seperti Tokopedia misalnya, atau kita ingin membuat suatu aplikasi yang besar lah ya, seperti Gojek misalnya dan lain-lain, itu akan berbeda caranya atau nanti akan berbeda prosesnya dengan kita ingin membuat program yang skalanya kecil. Misalnya kita ingin membuat kalkulator tukang sayur gitu ya. Ya, kalkulator tukang sayur adalah kalkulator
yang hanya bisa menambah, mengali, mengurang dan membagi saja ya. Kalau kalkulator saintifik berarti dia bisa log, bisa akar kuadrat dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kan sederhana gitu ya. Maka untuk membuat e-commerce seperti Tokopedia akan lebih kompleks daripada ingin membuat kalkulator tukang sayur ya. Jadi cara-cara yang kita gunakan pun tidak identik sama ya antara membuat program yang skalanya besar seperti e-commerce tadi dan skalanya kecil seperti kalkulator tadi. Nah, analogi yang biasa dipakai adalah untuk membangun gedung pencakar langit pasti berbeda caranya dengan membangun suatu rumah kecil yang sederhana, gitu ya. Beda semua sih, dari biaya pasti beda, dari teknis beda, dari sumber daya manusia yang dibutuhkan beda, dari waktu beda, dari harga juga beda gitu ya. Nah, karena perbedaan itu akan terlihat daripada banyaknya komponen, ya, program atau aplikasi yang skalanya kecil tentu dibangun dengan hanya beberapa baris kode saja gitu ya. Sedangkan bahasa yang skalanya besar, program atau aplikasi yang skalanya besar pasti dibangun dengan banyak sekali baris-baris kode. Nah, semakin kompleks suatu aplikasi itu, maka semakin ribet dalam membuat. Ya. Bisa jadi dalam satu aplikasi yang kompleks itu apabila ada suatu kesalahan di suatu titik, maka suatu kesalahan itu akan merembet kemana-mana. Gitu ya. Ya, sebagai contoh juga kalau kita ngomongin gedung yang sangat besar, apabila ada suatu pondasi yang memang tidak terlalu bagus dibuat, maka akan mengacaukan seluruh konstruksi dari bangunan itu. Gitu ya. Kalau kita ngomongin rumah kecil sederhana ya ya itu cuman sedikit ya pondasinya dan pembuatan pondasinya pun tidak akan serumit pembuatan pondasi gedung pencakar langit. Itu adalah analogi yang sangat pas kalau kita mau ngomongin suatu perangkat lunak ya. Nah, program atau perangkat lunak yang kita bangun besar itu biasanya terdiri dari banyak sekali modul-modul atau baris-baris kode dan pastinya dikerjakan oleh banyak sekali manusia gitu ya, dibandingkan dengan, perangkat lunak atau program kecil gitu ya. Nah, maka nanti, dalam dunia informatika kita juga akan mempelajari tidak hanya tadi ya, tidak hanya membangun suatu perangkat lunak, tapi akan belajar juga bagaimana caranya untuk me-manage suatu development perangkat lunak. Itu juga nanti ada di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini lulusan informatika itu kewajibannya adalah bisa coding. Itu kewajibannya. Semua anak informatika harus bisa coding. Entah nanti dia mau jadi software tester, ya sistem analis dan lain-lain, yang pasti harus wajib bisa coding. Nah, itu ya. Maka nanti setidaknya para lulusan informatika ini pernah membuat program skala kecil hingga menengah gitu ya. Dan membuat program dari berbagai platform yang ada. Misalnya membuat aplikasi berbasis mobile ya, berbasis embedded, berbasis web, dan berbasis desktop. Ya, dan di Informatika Unjani itu nanti akan difasilitasi di mata pelajaran atau mata kuliah yang berbeda-beda. Nanti teman-teman bisa memaksimalkan saja perkuliahan-perkuliahan yang ada di Informatika Unjani ini. Eh, Bagi teman-teman yang memang sudah jago gitu ya, mungkin nanti apabila ada teman-temannya yang kurang paham ya terhadap pemrograman dan ilmu-ilmu yang berelasi dengan pemrograman, maka teman-teman juga bisa untuk membantu temannya tadi ya. Nah, zaman sekarang ini hampir tidak ada lagi sih program aplikasi yang dibuat oleh sedikit orang. Beberapa yang kita tahu itu adalah video game ya. Kita tahu Minecraft ya. Minecraft itu adalah video game yang dibuat oleh satu orang dulu ya saat pertama kali rilis. Namun kalau kita berbicara kondisi Minecraft sekarang itu dibuat oleh banyak orang ya. Terus dulu ada game yang terkenal yaitu game Flappy Bird ya. Nah, Flappy Bird itu juga dibuat oleh satu orang dulu ya. Walaupun sekarang gamenya di take down. Tapi kalau kita ngomongin game-game yang udah tiga dimensi, grafiknya realistis itu udah tidak tidak satu orang lagi yang bikin ya.
Nah, game itu juga merupakan salah satu produk perangkat lunak gitu ya, di mana di Informatika Unjani pun kalau teman-teman nanti memilih KBK Artificial Intelligence dan Game, maka teman-teman bisa belajar buat game di sini. Memang program zaman sekarang itu dibuat hingga menyentuh, kebutuhan manusia yang paling private atau paling pribadi gitu ya. Kalau zaman dulu memang program itu dibuat adalah kebanyakan kebutuhan bisnis dan industri ya. Sehingga, bisa jadi dulu itu kita temukan programmer itu jumlahnya sangat sedikit sekali, tapi sekarang itu sudah tidak zamannya lagi gitu ya. Jadi zaman sekarang itu perangkat lunak itu, sudah dibuat dalam sesuatu yang kompleks ya, karena nanti di dalam definisinya pun, yang namanya suatu program komputer itu adalah suatu benda yang dibuat dan benda itu adalah kompleks. Jadi sekarang definisinya adalah kompleks. Nah, karena sesuatu yang kompleks itulah, maka setiap orang yang bekerja dalam membangun suatu aplikasi atau apa, perangkat lunak tersebut harus bisa bekerja sama dalam suatu tim yang dibentuk dan biasanya kegiatan pembuatan perangkat lunak itu kita sebut sebagai suatu project gitu ya. Nah, analoginya adalah, kalau kita ngomongin pembuatan project perangkat lunak itu seperti kita lagi main musik gitu ya. Ada vokalnya, ada drummernya, ada bassisnya, ada gitarisnya dan seterusnya. Jadi, ada alunan lagu yang nanti akan dimainkan gitu ya, alunan lagu yang akan dimainkan ya apabila dan lagu itu akan menjadi bagus apabila setiap orang yang bermain musik itu mereka bermain di posisinya masing-masing dengan maksimal. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi tidak ada misalnya tiba-tiba drum jadi vokalis, ya pasti rusak dong suaranya karena drum itu kan, eee, mainnya dengan penuh apa, penuh tenaga gitu ya. Ketika drum itu dipaksa untuk nyanyi, maka mungkin suara yang dihasilkan itu kayak suara orang habis lari maraton gitu ya. Walaupun memang kita lihat ada aja sih programmer, drummer yang nyanyi ya sambil nyanyi, cuman tidak akan dia akan menyanyi itu sepanjang lagu yang dimainkan oleh band tersebut. Jadi analogi simpelnya itu ya, kalau kita ingin membangun suatu perangkat lunak yang baik, maka tidak hanya kewajiban seorang programmer, tapi ada software tester, ada sistem analis ya, ada project manager dan lain sebagainya dalam suatu tim project yang dimaksudkan tersebut, ya. Nah, saat kita udah berbicara kerja dalam suatu tim, maka kita butuh standar-standar gitu ya, kita butuh pola kerja, kita butuh aturan-aturan, kita butuh budaya kerja, dan aturan main yang mana disepakati oleh semua orang dalam suatu tim itu. Jadi memang seperti itulah ya. Jadi nanti di Informatika Unjani pun teman-teman tidak hanya diajarkan berkomunikasi ke komputer saja gitu ya, komunikasinya yang kita jelaskan tadi satu arah, tapi nanti akan diajarkan juga bagaimana caranya berkomunikasi antara manusia dengan manusia, ya seperti misalnya berdialog ya, terus, eee, melakukan suatu proses requirement itu juga nanti akan ada di mata kuliah RPL gitu ya dan seterusnya. Nah, tapi di mata kuliah pemrograman atau algoritma dan pemrograman atau bahasa pemrograman lainnya yang nanti akan teman pelajari gitu ya, itu memang fokusnya kepada ke coding aja, ke programming ya. Nanti di semester depan teman-teman akan belajar yang namanya struktur data, nanti semester depannya lagi semester 3 belajar pemrograman objek satu, semester 4 pemrograman objek 2, semester 5 belajar pemrograman PHP lanjut ya. Semester 2 juga nanti pemrograman PHP, kemudian semester berikutnya ada implementasi sistem, ada pemrograman basis data dan seterusnya ya. Jadi tidak akan jauh-jauh dari yang namanya pemrograman ya selama 4 tahun kuliah itu nantinya. Nah, ada beberapa aktivitas mahasiswa ya di informatika. Yang pertama adalah yang namanya simulasi, yaitu teman-teman akan belajar bagaimana proses berpikir kritis dan menghasilkan suatu solusi dari permasalahan-permasalahan, di mana kita akan mempelajari itu dari banyak-banyak contoh-contoh kasus yang ada pada buku ataupun yang ada pada permasalahan di dunia nyata, gitu ya. Kemudian aktivitas teman-teman di informatika itu nanti akan menganalisis suatu kebutuhan dan requirement serta melakukan desain terhadap perangkat lunak. Ini nanti akan ada detailnya di mata kuliah RPL
analisis kebutuhan perangkat lunak, pemodelan perangkat lunak, analisis dan kebutuhan perangkat lunak, terus implementasi perangkat lunak dan lain-lain ya. Ada banyak nanti di Informatika Unjani. Kalau menulis program ini juga banyak mata kuliahnya di Informatika Unjani. Tadi saya udah jelasin ya bahasa pemrograman apa aja yang kita akan pelajari dan mata kuliahnya kurang lebih. Kemudian ada debugging atau menguji coba program. Nanti kita akan ada mata kuliah yang namanya pengujian perangkat lunak, tapi itu di tingkat 3 gitu ya. Itu nanti akan menguji perangkat lunak yang nanti akan dibuat dan teknik pengujiannya juga akan kita laksanakan bermacam-macam. Kemudian nanti aktivitasnya yang selanjutnya adalah mengamati suatu peristiwa eksekusi. Jadi nanti di sini kita akan mempelajari suatu konsep bahwa memang perangkat lunak itu ketika dibuat itu akan mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian membaca program itu nanti menganalisa program, entah itu bentuknya pseudocode atau yang lain gitu ya. Nah, jadi biasanya ketika kita akan mengembangkan suatu perangkat lunak ya, dari perangkat lunak yang sudah ada menjadi bentuk yang lebih bagus misalnya atau menambah fitur yang lebih banyak, maka kita harus bisa membaca program dan yang terakhir itu aktivitasnya adalah membuktikan kebenaran. Nanti akan ada mata kuliah analisis algoritma ya, untuk teman-teman belajar logika dalam membuktikan suatu kebenaran. Nah, logika-logika itu nanti akan dirumuskan ke dalam suatu konsep-konsep logika algoritma dan itu nanti akan dikaitkan dengan pemrograman dan kaitannya juga dengan masalah-masalah yang ada di dunia nyata. Nah, ini adalah tujuan kuliah pemrograman, apapun nanti kuliah pemrogramannya termasuk kuliah kita gitu ya. Jadi nanti membekali mahasiswa cara berpikir dan memecahkan persoalan dalam paradigma pemrograman prosedural, ini khusus mata kuliah ini atau objek oriented untuk mata kuliah yang lain. Lalu membekali mahasiswa dengan beberapa modul-modul dasar atau bekal-bekal dasar yang teman-teman nantinya akan bisa implementasikan di bahasa pemrograman yang nanti akan teman-teman pakai. Nah, intinya nanti teman-teman itu akan memecahkan suatu permasalahan di mana nanti akan teman-teman cari solusinya atau teman-teman sudah tahu sebenarnya solusinya apa, maka teman-teman harus cari cara bagaimana menyelesaikan itu. Ya, intinya sih itu. Ya. Nah, kalau untuk mata kuliah algoritma sendiri fokusnya itu lebih ke arah logika aja. Jadi definisi yang kita tuliskan itu nanti akan menggunakan definisi-definisi yang ada pada algoritma. Namun di mata kuliah kita ada pemrograman praktikum pemrograman juga gitu ya. Nah, di situ nanti kita akan belajar yang namanya bahasa pemrograman dalam bahasa C. Ya. Kalau saya nggak salah sih praktikumnya dalam bahasa C. Gitu ya. Biasanya sih kalau di pemrograman awal-awal itu ya belajarnya kalau nggak bahasa Pascal ya bahasa C. Nah, di sini dijelaskan dalam bentuk gambar bagaimana algoritma bisa menjadi suatu program. Jadi memang kalau kita ngomongin perangkat komputer pasti ada input, pasti ada proses dan ada output ya. Input pada komputer itu beraneka ragam ya, ada mouse, ada keyboard, ada barcode scanner, ada fingerprint scanner dan lain-lain. Nah, biasanya programmer itu memberikan instruksi ke dalam komputer itu menggunakan keyboard ya. Jadi piranti masukannya keyboard, di mana yang dimasukkan itu akan menggunakan bahasa-bahasa tingkat tinggi high level yang dijelaskan tadi, yang bahasanya sudah mirip manusia. Nah, nanti bahasa yang kita tuliskan itu akan diubah ke dalam komputer atau di dalam CPU atau di dalam prosesor menjadi hal-hal yang dimengerti oleh komputer dan dia akan menyimpan itu ke dalam memori dan hasilnya akan ditampilkan melalui piranti keluaran atau di sini yang biasa programmer pakai itu adalah laptop layar monitor gitu ya. Nah, kalau kita bikin game itu biasanya speaker ya kita gunakan juga untuk piranti keluaran karena kalau game itu kan sebenarnya konsepnya adalah multimedia interaktif ya. Jadi selain kita butuh visual, kalau multimedia itu berarti kita butuh suara juga atau bahkan multimedia yang paling modern itu adalah multimedia yang sudah memaksimalkan semua panca indera ya. Jadi ada suaranya, ada sentuhannya gitu ya, ada visualnya dan seterusnya. Baik, kurang lebih seperti itu gitu ya. Eh, kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk follow dan subscribe sosial medianya Informatika Unjani. Baik, teman-teman, itu saja materi pada hari ini.
Terima kasih atas perhatian dan terima kasih juga sudah menonton video ini sampai akhir. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.